Halo guys, what's up? Gitu kan, welcome back with me, Egi. Oke. Kita belajar sosiologi lagi guys, gitu kan. Ya setelah 2 minggu gua nggak record. Oke, dan di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas terkait dengan sebenarnya sebenarnya materinya tuh masih pengantar, tapi fokus gua tuh lebih nekenin ke penjelasan mengenai tokoh ya, tokoh yang berjasa ya, gitu kan, dalam perkembangan sosiologi di masa-masa awal munculnya ilmu sosiologi. Ya, tokohnya siapa aja Bang? Ada Auguste Comte, kemudian ada Emil Durkheim, Karl Marx sama Max Weber. Oke, kita awali dulu dari Auguste Comte dulu ya. Oke. Auguste Comte. Oke. Beliau ini ya bisa dibilang sebagai seorang filsuf guys atau ahli filsafat dari Prancis sebenarnya. Oke. Teori terkenalnya itu dia eh ngejelasin ya, hukum tiga tahapnya ya. Hukum tiga tahap itu adalah teori yang berbicara tentang pemikiran manusia. Nah, oke. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya itu adalah Comte tuh bilang bahwa dalam proses perkembangan atau perubahan ya yang dialami oleh manusia gitu kan. Comte ngebaginya itu menjadi tiga tahap proses apa ya bisa dibilang pengembangan dari sisi pemikiran masyarakatnya. Ya, tahap pertama itu ada tahap teologis, kemudian ada tahap metafisik, oke. Yang ketiga ada tahap positivis. Jadi Komte tuh bilang bahwa ya masyarakat itu akan berkembang gitu kan secara pemikiran dari yang awalnya itu semulanya mempercayai hal-hal yang supernatural sampai pengaruh supernatural itu benar-benar hilang semua coy. Kayak gitu di tahap positivis ini. Nah, kita awali dulu dari tahap teologis ya. Ya, keywordnya itu sebenarnya ya adalah supernatural atau dewa-dewa. Nah, oke. Jadi masyarakat itu sebenarnya itu secara bisa dibilang totalitas itu benar-benar mempercayai hal-hal yang sifatnya itu supernatural atau goib kayak gitu. Jadi segala hal yang terjadi di dunia ini itu merupakan ya sudah disetting atau sudah diatur oleh dewa gitu kan, dan yaitu tidak ada pengaruh ilmu pengetahuan sama sekali di sini kayak gitu kan. Ya contoh misalnya seperti terjadi fenomena hujan ya kan atau petir dan lain sebagainya itu benar-benar pengaruh atau menyatakan bahwa dewa sedang marah misalnya. Ya kan, dewa sedang marah atau dewa sedang bersedih kayak gitu. Nah, biasanya di masyarakat itu identiknya dengan tiga jenis masyarakat. Ada masyarakat animisme, ya, oke. Kemudian ada dinamisme. Satu lagi ada masyarakat totemisme. Bahkan kalau kita ngomongin soal dinamisme dan totemisme gitu kan, ya benda-benda atau mungkin bisa dibilang hewan-hewan yang dianggap sakral atau supernatural ya itu masih sangat-sangat berpotensi terjadi di tipe masyarakat ini. Kemudian kita next masuk ke tipe masyarakat metafisik, di mana metafisik ini bisa dibilang mulai ada pengaruh, ada lagi, ada pengaruh ilmu pengetahuan ya. Jadi pola pikir masyarakat tuh bisa dibilang agak sedikit berubah, mengalami pergeseran ya. Di mana di tahap metafisik itu sebenarnya supernatural masih sangat-sangat melekat di masyarakat, namun bisa dibilang masyarakat itu sudah mempercayai hal-hal yang sifatnya itu berdasarkan dari ilmu pengetahuan yang masuk di tahap metafisik ini. Ya, contohnya itu bisa dibilang ya, kita ambil contoh yang sama ya, misalnya hujan atau petir gitu kan. Nah, ini terjadi dikarenakan adanya selain memang itu adalah kehendak dari dewa atau Tuhan yang maha kuasa ya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, melalui misal contoh ya, kalau hujan itu melalui siklus hidrosfer atau air gitu, siklus air misalnya. Nah, itu mulai ada pergeseran pemikiran di situ. Jadi nggak semata-mata apa yang terjadi di dunia itu merupakan kehendak dari Tuhan gitu, tidak. Tapi ya manusia itu sudah mulai mempercayai hal-hal yang sifatnya ilmiah dan juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Kemudian kalau positivis, ya positivis itu adalah ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan yang memegang kendali total, memegang kendali secara total.
kendali secara total. Jadi masyarakat itu ya hanya akan mempercayai hal-hal yang hanya bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi sifatnya itu bisa dibilang hal-hal yang supernatural itu sudah tidak melekat lagi dalam di masyarakat. Sehingga apa? Sehingga gitu kan, ya tipe masyarakat ini tuh bener-bener ada dalam satu kondisi yang dimana ilmu pengetahuan tuh udah maju banget kayak gitu. Nah, kamu tuh bilang kayak gitu. Nah, tapi menurut pendapat gue pribadi sih sebenarnya ya masyarakat itu akan tetap stay atau stuck gitu kan di tahap metafisik ini. Kenapa? Ya karena balik lagi gitu kan. Ya kita sebagai masyarakat yang masih memiliki agama ya kayak gitu kan. Masih memeluk agama ya. Selama agama itu bisa dibilang masih kita percayai, terkadang hal-hal yang kita percayai secara keagamaan itu mungkin tidak bisa dijelaskan secara akal rasional manusia, tapi memang ya kita memang mau nggak mau harus percaya itu gitu kan. Seperti misalnya kejadian Isra Mi'raj gitu kan. Ya, kemudian kalau di Islam misalnya kayak Nabi Muhammad pergi ke langit ketujuh menggunakan onta buruk misalnya kayak gitu. Itu kan nggak bisa dibuktikan ya. Dalam artian tuh nggak bisa dibuktikannya itu ya nggak ada bukti empiris ya. Tapi kita sebagai umat Islam tuh harus percaya kayak gitu. Dan menurut gua tahap positivis ini merupakan tahapan yang menurut gua pribadi ya ini bisa bilang cukup utopis karena apa? Karena ya selama hidup di dunia pun selama masyarakat masih mempercayai adanya Tuhan ya menurut gua ya akan tetap stuck di tipe masyarakat metafisik kayak gitu.